Masih semangat ya? Karena kita habis ini ada putar-putar surprise ya? Ada. Kita. Ada tanya jawab juga. Semoga nanti ada yang pulang bawa logonya. Untuk materi saya sebenarnya rangkuman ya sebenarnya, dan gimana sih caranya kita itu punya sesuatu itu bisa dikenal. Istilahnya tuh kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka jadi intinya gimana sih, kita tuh punya sesuatu yang bagus, punya sesuatu produk yang menarik, yang kalau makanan tuh enak gitu ya, tapi tidak dikenal. Bagaimana orang mau membeli produk kita, mengetahui produk kita itu bagus, kalau produk kita itu tidak pernah dikenal. Orang-orang tidak tahu seperti itu. Ini salah satu dari yang saya lakukan ya. Di sini sebenarnya saya saat ini sedang menjalani hibah PKM bersama Pak Agus. PKM-nya ini untuk pemberdayaan UMKM juga. Jadi salah satu UMKM kami berdayakan, namanya apa Pak? Dapur Keisha. Jadi siapa tahu ke depan nanti ada UMKM lain yang mau bekerja sama kami untuk hibah pemberdayaan masyarakat. Tahun ini saya sama Pak Agus dapatnya yang Dapur Keisha, jadi dapat dari kementerian, dan itu ada 40%. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kembali lagi, kalau nanti ke depan mungkin ada pemberdayaan hibah lagi untuk para UMKM, kan habis ini nanti didata ya, siapa yang mau MOU atau bekerja sama kami. Mungkin next kesempatan nanti kita bisa sama-sama mengajukan hibah lagi gitu untuk pemberdayaan dari UMKM. Sekitar 40% dari hibah itu untuk UMKM-nya. Gitu. Selebihnya dari kami yang mengembangkan, misalkan untuk pembuatan websitenya, brandingnya, gitu semua ya. Hak paten juga ya Pak Agus ya, hak paten logo itu kami yang mengembangkan. Gitu. Oke, kenapa sih kita wajib memperkenalkan produk kita? Ya tadi harus dikenal ya. Nah saat ini semua orang itu lebih baik tanpamu daripada tanpa handphone. Oke, kita itu Indonesia ya adalah negara ketiga dari pengguna internet. Oke, next. Nah, dari Indonesia ya, ini tahun 2023. Jumlah penduduk kita itu 276 juta jiwa, pengguna internetnya 213. Sosmed yang menggunakan adalah 167 juta. Dan rata-rata tiap orang itu punya satu atau lebih perangkat seluler. Oke, next. Ini beberapa aplikasi yang sering digunakan, dan ini dari datanya dari Slice tahun 2023 saat ini. Yang tertinggi adalah YouTube, setelahnya Facebook. Mungkin ini aplikasi hijau tidak ada di sini ya. Kalau ada aplikasi hijau kayaknya tinggi juga. Dan selanjutnya adalah Instagram. Nah, next. Nah, tanpa keluar, saat ini orang-orang tuh pengennya kan instan gitu ya. Jadi kalau sering di depan, nggak pernah ke pasar, tapi di depan sering paket gitu. COD. Nah, itu tadi pentingnya gimana mem-packaging itu supaya menarik. Karena saat ini itu dunianya tidak langsung pakai dunia maya. Jadi yang dilihat adalah secara visual. Gimana produk kita itu terlihat menarik tanpa dia harus memegang gitu ya, dan dia langsung order gitu. Nah sekarang semua harus bekerja sama dengan medsos. Oke, next. Nah di sini kita membahas tentang konten. Tadi seperti pembicara sebelumnya sampaikan bahwa kita itu sekarang zaman konten.
Jadi bukan dari mulut ke mulut lagi. Punya ibu, siapa tadi Bu? Bu Mai. Oh sambelnya enak. Mantap, murah. Yang punyanya cantik. Mantap. Itu yang utama. Kira-kira yang tahu informasi itu sampai nggak ke negara lain? Atau dari luar Pulau Cirebon aja, sampai nggak kira-kira? Tidak. Nah, gimana cara kita menyampaikan itu? Kita bikin konten. Konten Bu Umay tentang sambelnya. Mau nggak di sini? Satu kali usaha, tapi punya keuntungan terus menerus. Mau ya? Caranya gimana? Bikin konten, iya. Kita bikin satu konten dan itu keuntungannya nanti bisa terus menerus. Satu konten usaha sedikit, kita tinggal rebahan, scroll, ada order, masuk order, ya, lebih hemat juga kan? Oke, next. Ini sejarah konten ya. Jadi tahun 2020 hingga sekarang itu sudah masuk ke AI marketing. Jadi yang tadi dibahas oleh Pak Agus, kita sudah masuk ke dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi semua konten kita itu nanti akan ada algoritmanya, ya. Sampai influencer marketing, kemudian video marketing, dan fokus sudah menggunakan medsos. Jadi yang ibu-ibu sekarang yang punya produk, bapak-bapak yang punya produk, wajib menggunakan medsos. Oke, next. Nah, bikin konten syaratnya apa sih? Sebenarnya gampang ya, relevan, bernilai, konsisten. Nah, relevan itu dia harus sesuai. Jadi kontennya sesuai. Bikinnya produk apa yang mau dipromotkan, maka bikinnya sesuai dengan produk itu. Lalu ada nilainya, ada manfaatnya untuk audiens. Karena kalau dia merasa itu bermanfaat, dia akan follow. Nanti dia ikutin terus, gitu ya. Lalu konsisten ini penting. Jadi jangan kalau kata orang tuh anget-anget tai ayam. Jadi nggak peduli itu konten bakal booming, bakal FYP atau konten tuh ada yang nge-like nggak sih, ada yang ngeliat nggak? Nggak usah peduli itu. Kalian bikin aja gitu ya, dibikin aja, konsisten aja. Sehari mungkin bikin konten 1 di jam yang sama, besoknya bikin lagi konten 1. Kita tidak tahu konten mana yang akan nyangkut ya. Oke, next. Ini contoh akun ya. Udah di follow belum? Ini contoh akun saya, akun TikTok saya. Dan ini tuh 11,6 pengikut itu kurang dari sebulan yang lalu. Sekarang udah 11,8. Jadi udah naik 2.000 follower saya dalam waktu kurang dari sebulan. Dan saya bekerja sama bermitra dengan Pak Gali ini ya. Pak Gali ini agensi dari kerjasama sama TikTok. Ajarin tuh Pak Gali. Nanti sesi khusus ya sama Pak Gali. Nah, ini pasti ini ya live nih. Oh ini pasti kontennya joget-joget. Gak ada ya Bu. Bahkan saya tuh tidak pernah live. Saya hanya bikin konten aja. Lalu menyematkan keranjang kuning. Wah, makasih Mbak. Nanti, oh iya, saya belum bisa fallback kalau 10.000. Tapi nanti saya usahakan ya. Batasan TikTok itu 10.000 untuk fallback. Jadi kalau udah mencapai 10.000, saya nggak bisa fallback lagi gitu. Makasih yang udah follow ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang seperti ini ya, affiliate atau membuat konten kreator gitu, kayak tadi Ibu bilang faktor U. Gak ada faktor U sebenarnya. Iya. Saya juga udah berumur ya Bu sebenarnya. Tapi pede aja gitu. Oh, masih cantik, terima kasih. Sebenarnya tidak perlu memikirkan faktor U. Tidak perlu memikirkan produk kita itu bakal laku apa enggak. Kan tadi namanya brand ya. Kita bangun aja.
Kalau orang sudah suka, maka dia akan follow. Dia akan terus mengikuti kita. Tidak perlu live yang joget-joget bagaimana, tidak usah. Gak ada, ini pun tidak perlu ya. Karena nanti yang melihat konten kita itu ada yang dia senang dengan niche-nya itu gitu, dia ngikutin terus. Misalkan tentang tadi ibu jual apa hijab, ya nanti algoritmanya terbaca bahwa oh ibu ini akunnya dijual hijab dan followernya ya yang suka hijab gitu. Jadi jangan takut, pasti ada ke arah sana ya, asal konsisten tadi. Nah, reputasi akun penting. Oke, next. Wah, ini nggak terlalu terlihat ya. Nah, reputasi akun itu penting. Banyak yang viral, yang dia bisa membrandkan diri dia, gitu ya. Tapi tidak bertahan lama. Banyak yang gitu ya. Atau malah kena somasi, kena hukuman, karena dia tidak sopan bikinnya dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu banget bikin konten itu nanti yang ringan, sesuai isinya dan asli. Lalu visualnya nanti dan audionya harus jelas, sopan. Lalu kalian gunakan kalau jualan ya, di medsos itu kan banyak pesaing. Banyak yang menyaingi produk kita yang mirip, yang serupa. Nah, kita harus menonjolkan produk kita tuh apa yang unik, apa yang kelebihan dari produk kita dibanding yang lain. Nah, cara menjualnya dengan cara soft selling. Soft selling itu penjualan tidak langsung. Ya, misalkan di sini ada produk apa nih? Rempeyek punya siapa ya? Saya lihat di grup peserta ramai yang pesan rempeyek. Nah, kalau bikin secara soft selling, kalian tidak bisa bilang bahwa ini rempeyek terdiri dari komposisi tepung, ada varian tanah, tidak. Kacang tanah, kacang hijau tidak. Tapi bikin secara mungkin bisa berupa tips. Mau tahu tips bikin rempeyernya gitu ya. Nah, di antara tips itu bisa diselipkan produk ini. Jadi kita jualan secara halus. Nah, zaman sekarang seperti itu. Lalu durasi juga ya. Kemudian bagusnya konten kita gunakan teks agar terbaca di algoritma aplikasi. Iya, ini materinya ada di share juga ke grup ya. Kalau di sini tintanya habis. Oke, lalu gunakan keyword. Keyword itu kata kunci. Ya, hashtag keyword. Jadi pada saat orang mencari produk itu, yang terdetek adalah produk kita. Jadi di konten kita itu harus ada keyword. Misalkan rempeyek kacang Cirebon. Jadi ada hashtagnya, ada tulisannya, ada teksnya di situ, biar terbaca algoritmanya. Oke, next. Nah, udah ada pada install CapCut belum? Udah sering pakai? Belum. Ada yang sering pakai, ada yang belum ya. Itu cara mudah. Jadi nggak usah pusing-pusing mau bikin konten. Saya sudah punya akun Instagram, sudah punya akun TikTok, pengen masarin produk saya biar dikenal orang. Tapi saya bingung bikin kontennya, nggak usah bingung. Bisa pakai CapCut ini, gampang banget. Udah bisa tutorialnya ya. Nanti dicoba. Oke, next. Next lagi. Nah, ini contohnya. Jadi di CapCut kalian tuh ya ibu bapak bisa pakai template banyak banget. Ya, ada yang marketing, kalau ini kata marketing. Kalau ini free lagi ya. Walaupun ada yang berbayar, tapi pakai yang free nggak apa-apa. Next. Tetap pakai template yang lagi viral atau tren, biar terdetek juga oleh algoritmanya. Terus next. Oke, nanti tinggal gunakan template ya. Jadi seperti yang video itu yang sudah di-share. Terus next. Nah, penting gunakan gambar yang memang asli dari kita. Jadi di foto produknya. Nggak bisa foto yang bagus, HP saya jadul, nggak masalah. Banyak HP yang jadul, tapi pakai aplikasi lain. Misalkan pakai apa? Kamera tipe foto. Pakai aplikasi apa yang sekarang tren ini? Ya. Apa? Itu. Apa lagi?
Nah, photogrid ya. Boleh nggak ini banget? Jadi gambar yang biasa tuh jadi keren gitu kan. Nah, kalian ibu bapak bisa pakai gambar itu, lalu kasih watermark biar nggak diambil orang gambarnya. Ya, atau logonya udah jadi, udah pakai label, udah bagus. Sediakan foto-fotonya, masukkan template-nya, atau video ya, ini menggambar contohnya. Video juga bisa. Oke, next. Next. Lanjut. Nah, jangan lupa sisipkan tadi teks. Teks ini sangat penting karena yang terindeks itu adalah teks, jadi bukan image atau gambar. Jadi kita penting tahu algoritma dari aplikasi. Sekarang ini yang harus terdetek yang FYP itu kayak gimana misalkan, yang di IG, yang di TikTok, gitu ya. Maka itu tadi tanpa kita live, tanpa joget-joget pun sebenarnya akun kita tuh bisa berkembang, bisa banyak followernya. Oke, next. Ini contoh aja, oke, next. Nah, nanti kalau untuk yang pakai CapCut, tinggal ekspor tanpa tanda air. Jangan lupa itu nanti ya, kalau yang free. Karena nanti di belakangnya ada iklan CapCut. Nah, iklan itu bisa mempengaruhi algoritma. Jadi suatu aplikasi dia tidak mau membrandingkan ada aplikasi lain gitu, dia nggak mau. Jadi maunya yang ori yang punya dia aja gitu. Oke, next. Udah bisa ya? Oke, mungkin itu ibu bapak session dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.